Bapa, sekali lagi hamba-Mu bersyukur atas kasih karunia-Mu pagi hari ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kebahagiaan. Tanpa anugerah-Mu, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini hamba-Mu ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Biarlah kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan benar. Kuserahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu Kau sampaikan melalui Roh Kudus-Mu di dalam kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita luar biasa pagi hari ini, kita bahagia ya, kita sehat, kita berbahagia atas kasih-Nya, atas kasih anugerah pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sehat ya. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiranmu. Sering saya katakan, kalau kita tidak membuka hati, tidak mengubah cara berpikir kita tentang firman Tuhan, kita akan sia-sia Bapak Ibu. Karena apa? Karena iblis akan mengambil firman-firman yang ditabur oleh firman Tuhan seperti itu. Jadi saya katakan, kalau kita mau beribadah, siap-siaplah. Kita menyediakan tempayan, buyung, kirbat untuk menampung firman Tuhan. Karena apa? Biar firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupan kami. Apa yang maksudnya tempayang, buyung itu? Hati Bapak Ibu. Hati sekali lagi. Kita bertahun-tahun pergi gereja. Berjam-jam kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa kita sudah berubah dalam pikiran, di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya saya katakan di dalam melok Tuhan itu tidak semudah. Sekarang kadang-kadang itu perkataan itu hanya di dalam bibir, hanya di dalam perkataan. Hampir 1 tahun saya galau Bapak Ibu. Galau sangat luar biasa. Dengan peristiwa kejadian orang Kristen saling bunuh, yang dibunuh orang Kristen, yang membunuh orang Kristen. Itu saya galau luar biasa. Sebab apa saya katakan? Orang ini keluarga yang betul-betul di dalam Tuhan. Orang ini berdoa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dia mendoakan suaminya, dia supaya mengandalkan Tuhan. Dia berdoa sama istrinya. Seperti itu. Dan yang dibunuh, kemana-mana bawa Alkitab Bapak Ibu. Saya minta jawaban sama Tuhan seperti, Tuhan, keluarga ini berdoa. Kalau hidupnya, pekerjaannya mengandalkan Engkau. Kenapa Tuhan? Kok sampai kejadian seperti ini? Saling bunuh. Yang dibunuh orang Kristen, yang membunuh orang Kristen. Galau pertama saya belum mendapatkan jawaban. Saya bertanya tiap hari, Tuhan kenapa anak-anakmu sampai hari ini enggak kamu tolongin? Banyak anak-anakmu yang sakit, banyak anak-anakmu yang menderita, banyak anak-anakmu yang kesusahan, banyak hal. Kejadian kedua, pendeta muda membunuh rekan kerjanya. Bayangin Bapak Ibu, orang yang mengerti firman, orang yang bergumul dengan firman, tapi masih bisa hidupnya mengandalkan Tuhan, tapi terjadi seperti itu. Maka hati-hati di dalam Tuhan, tidak semudah apa yang kita ucapin. Belum selesai saya dapat jawaban. Yang ketiga, anak Tuhan dimutilasi. Dengar yang terakhir toh? Yang di apartemen itu. Aduh, hati saya hancur. Belum lagi, banyak melakukan di dalam waktu kayak kegerejaan baptis, mengerjakan pelecehan-pelecehan. Aduh, saya baca luar biasa. Saya tidak ada jawaban. Tuhan, kenapa enggak kau tulungi Tuhan? Kenapa Tuhan enggak nolongin anak-anakmu seperti ini? Itu adalah menjadi suatu tanda tanya. Kenapa?
Karena kita meleset dari firman Tuhan. Seperti itu. Nggak mudah Bapak Ibu, melok Tuhan. Banyak toh kita cuma ngomong mengandalkan Tuhan. Seperti dikatakan dalam pujian, kita menjadi pemenang. Apa kita jadi pemenang? Oh, kita nggak pernah menjadi berbuat masalah, kita tidak pernah berjuang. Cuma ngomong jadi pemenang. Cuma semua itu lips di dalam kehidupan ini. Banyak sekali Bapak. Mari saya katakan hari ini, hati-hati. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Itu adalah untuk iblis masuk di dalam persoalan dalam hidupmu. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Jangan berkata, aku bisa bersama Tuhan. Tapi kalau kamu di luar lingkungan, di dalam Tuhan, tidak mungkin menang. Setan lebih kuat, setan lebih dahsyat. Lihat hari ini apa yang terjadi di dalam dunia. Apakah menang? Enggak. Apalagi kita yang biasa lihat di YouTube. Kita berperang sendiri. Anak Tuhan sama anak Tuhan, perkara doktrin. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar, yang satu akhirnya gegeran. Waduh, seperti itu. Terus kita yang nonton melok sopo saya ini. Loh, ini sungguh nyata Bapak Ibu. Ini dunia. Dunia begitu dahsyat. Dulu kalau di sini kejadian belum tentu orang luar tahu. Hari ini seandainya terjadi apa-apa di dalam sini, 1 jam, nggak usah 1 jam, setengah jam sudah di luar semua tahu. Begitu hebatnya dunia teknologi. Makanya Bapak Ibu, berhati-hatilah melok Tuhan. Jangan jual imanmu, jangan jual segala hidup dengan kata-kata yang disampaikan yang sesuai janji-janji itu. Enggak, melok Tuhan enggak seperti itu. Betul-betul taruhlah di dalam hatimu, bukan karena berkat. Kalau Bapak Ibu sering lihat di YouTube, begitu dahsyatnya kehidupan teknologi ini, bukan dari anak Tuhan loh Bapak Ibu, orang yang enggak. Dulu Eropa itu pusatnya orang Kristen, sekarang enggak ada. Kebanyakan dia ateis, di dunia sekuler. Karena apa? Perkembangan di luar Kristus itu begitu maju, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Apa yang kita tidak pikirkan, tapi sekarang terjadi di dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Yang terakhir ini saya barusan lihat YouTube. Sekarang dunia yang maju-maju itu, penduduknya makin lama makin kurang. Anak-anak muda itu sudah jarang yang mau merit, apalagi punya anak. Jarang Bapak Ibu, Korea, Jepang, negara-negara maju. Saya berpikir waktu itu kayak Singapura, malah dikasih insentif. Cina itu, China dikasih insentif. Pemerintah berpikir keras supaya penduduknya nggak habis. Saya dulu pikir orang Jepang ini datang dari mana, kita pergi aja ke Jepang jadi penduduk sana. Singapura itu mencari penduduk Bapak Ibu. Ternyata dunia teknologi itu hebat. Menciptakan anak itu bukan melalui perkawinan Bapak Ibu. Melalui teknologi. Saya sampai geleng-geleng. Ya apa ini? Begitu luar biasanya. Jadi si laki, si perempuan diambil, dimasukkan tabung, nggak tahu dengan cara apa. Jadilah sebuah baby. Sekali produksi banyak Bapak Ibu. Bayangin jadi apa itu kelak, saya nggak tahu. Ini nyata loh, bukan nggak nyata. Begitu pintar dahsyatnya orang luar biasa. Makanya jagalah hatimu, pikiranmu, supaya tidak terombang-ambing dengan dunia nyata. Memang dunia ini menakutkan. Luar biasa. Dari situ saya tahu, oh Tuhan ampuni saya, kegalauan saya memang gak terjawab. Sebab apa? Hati dan pikiran kita itu yang iblis dipanas sampai ke dadamu yang paling mata hatimu kalau sudah iblis tancap. Udahlah kamu sembahyangin jengking-jengking ping berapa,
dengerin firman Tuhan. Alah Bapak Ibu, iblis itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan main-main, jangan membuka pintu, jangan membuka celah. Hidup gak ada arti ya Bapak Ibu. Bukan kita itu wah mengejar harta, mengejar berkat, mengejar. Nah, lihat itu di Turki, begitu tidur nyenyak, bangunan ambruk, pulanglah. Kita nggak pamitan, nggak ngomong. Berapa uang kita yang kita timbun? Apa kita bawa? Inilah firman yang saya dapatkan, saya jawab. Kita baca di Lukas. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bapak Ibu, tidak terkecuali kita kan penduduk bumi. Tuhan ngomong berjaga-jaga. Bukan Tuhan ngomong aku mengandalkan engkau. Artinya itu kita salah. Mengandalkan dia itu bukan kita itu wis aku tak lunggul, duduk Tuhan akan melindungi. Tidak Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan itu kita tetap di dalam Tuhan, kita aktif di dalam Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mengandalkan. Tuhan ternyata berkata berjaga-jagalah. Saya ini sedih gini Bapak Ibu ya. Bertahun-tahun saya dengerin firman Tuhan itu, cuma yang menyenangkan telinga kita. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu memberi jalan keluar, Tuhan gak salah Bapak Ibu. Tapi kita itu sebagai objek di dalam, kan kita kan siap-siap. Karena Pak Iblis berkeliling. Mungkin di situ, mungkin di sana. Gak mudah. Dia selalu mencari teman. Dia paling takut anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam firman. Dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi. Kita betul tinggal di dunia. Tapi jangan berusaha mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Dunia ini begitu jahat Bapak Ibu. Hari ini kau mungkin mendapatkan suatu apa yang kamu inginkan. Tapi besok ganti lagi. Besok lusa ganti lagi. Sampai kapan kita itu berhenti mendapatkan keinginan dunia Bapak Ibu? Tidak mudah. Ini, waduh, menyangkut di dalam semua kehidupan. Kita baca di Lukas lagi Bapak ya, Lukas 12. Ayat 35, 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa maksudnya pelita? Ikatlah pinggangmu dan pelitamu di dalam hatimu tetap menyala dalam nama Yesus. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintunya. Diperumpamakan seperti tuannya pergi, kita sebagai penjaga rumah
Begitu tuannya datang, suatu ketika, pagi, siang, sore kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan berjaga-jagalah. Kapan Tuhanmu datang? Inilah kehidupan Bapak Ibu ya. Kita sambung lagi di dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Sampai 20 ya Bapak, sampai 18 coba. Sampai 20, 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah kehidupan kita. 19:20. Tetaplah kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu, kita mengenal Kristus, apakah seperti kita nggak mendapatkan seperti di dalam itu? Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Apakah kita, kehidupan kita sehari-hari seperti yang dikatakan firman Tuhan? Saya sedih Bapak Ibu, kadang-kadang itu kayak, ya Tuhan, Kau gak menolong sih Tuhan, kasihan mereka, udah lama menderita, beri kekuatan, beri mujizat-Mu. Saya kadang-kadang itu berdoa gitu, kayak jalan, lihat orang, aduh Tuhan. Makanya saya katakan, gunakan waktumu dengan baik. Hitunglah hari-hari yang kamu jalani. Jangan lupa waktu, karena pasti ada titik akhir. Hitungan hari-hari yang kita hadapi, pasti nanti ada titik akhir. Nggak tahu kapan, kita juga nggak tahu. Maka dikatakan berjaga-jagalah. Karena pencuri datang dengan tiba-tiba. Dan harinya Tuhan seperti jerat, kita nggak bisa. Bapak Ibu pernah menjerat burung? Burung dikasih makan enak, begitu masuk, kejerat, nggak bisa keluar. Dalam sangkar itu seperti itu. Kita pun seperti itu Bapak Ibu. Kita enak-enak, kita nggak tahu dalam dunia, begitu dengan kesenangan, kehidupan, masuk dalam jeratnya. Ada persoalan langsung ada. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada problem dalam hidupnya. Kita nggak tahu. Maka dikatakan firman Tuhan, berjaga-jagalah. Tidak semua kehidupan itu mengalami kemudahan dan perubahan dengan cepat. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Makin bertambahnya umur, makin berkurangnya kehidupan kita dalam dunia. Jangan enak-enak Bapak itu. Kita sudah masuk, kita sudah berumur, pikir kita bangga, tapi kita berkurang dalam kehidupan. Bertambah. Sudah 2 bulan kita masuk tahun 23, kita tetap diberkati, kita tetap di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Setiap jalan yang kita hadapi, karena dunia sedang mengubah tatanan kehidupan dan bisa mengubah paradigma pola pikir yang ada, tetap jangan disia-siakan. Dunia sedang berubah, tatanan berubah, semuanya berubah Bapak Ibu. Yang kita pikirkan, kita harus menghasilkan buah dalam hidup. Kita harus berpikir bahwa suatu saat kita diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan ini. Ingat, ada firman Tuhan dikatakan, orang yang memberi berapa talenta, waktu tuannya pergi, berdagang, dikasih 10, kasih 20.
kasih 5. Apakah kita udah dikasih kehidupan, kenikmatan, kehidupan di dalam dunia ini? Kita menyia-nyiakan waktu. Kita tidak memikirkan apa kelak. Kalau kita dikasih 5, dikasih 10, tanggung jawab dong. Kita harus menghasilkan buah. Itulah anak-anak Tuhan. Jangan kita pokoknya dirinya sendiri. Kita harus menghasilkan buah. Mungkin Bapak Ibu kaget ya. Kok hidupku ngeluyur ngene tok. Terus ketika Tuhan panggil, tidak ada kesempatan lagi. Apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan dunia ini? Nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa kembali dalam kehidupan ini. Makanya mulai hari ini setiap kita dengar firman Tuhan, lakuno Bapak Ibu, hebat firman Tuhan sudah disampaikan begitu banyak, luar biasa. Cuman kita nggak merespon, kita nggak menyiapkan tempat untuk menerima firman itu. Kita tidak mengubah. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2, 21. Kita tidak menjadi pelaku. Kita mendengar, kita tidak menjadi pelaku firman. Inilah realita dalam hidup Bapak Ibu. Karena apa? Saya katakan hari ini ada ilah-ilah zaman baru. Kita tidak ada hati menyikapi segala yang ada di dalam dunia dan fokus dalam segala sesuatu, maka hidup terbawa pada arus duniawi yang penuh dosa, dan iblis akan membawa dalam hidup penuh keinginan. Iblis ini luar biasa Bapak Ibu. Dulu kita masih jadul ya istilahnya ya. Kita nggak ada kayak HP, masih nggak ada kayak zaman madu sekarang kayak YouTube, apa istilahnya aku nggak ngerti seperti itu. Dulu segala keingin mungkin kita bisa tahan, cuma kita batin apa. Sekarang Bapak Ibu, kepingin apa? Kepingin makan enak? Jauhnya di Perak, kita nggak usah ngeluarin mobil, pijet pakai jari ini. Sampai Bapak Ibu. Sekarang dunia berbeda, berubah makan. Saya sendiri heran. Barusan kemarin itu ada teman saya, dia bilang, Pak, anakku lulus SMA, gak gelem kerja, gak gelem lulus sekolah. Jadi YouTuber. Enak-enak jadi YouTuber tiap hari bikin konten apa, 15-20 juta melebu. Gak mau kerja, gak mau sekolah. Zaman berubah. Lah sing tua kayak kita gak ngerti Bapak Ibu. Yang muda-muda, makanya saya katakan hati-hati dalam hidup. Gunakan waktumu untuk memuliakan Tuhan. Jangan kau gunakan waktumu untuk dunia. Bila zaman ini betul-betul mengubah segala kehidupan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu? Mendekatlah kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain loh. Yuk, udah sekarang siapa yang mendekat dengan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, percayalah Tuhan akan menolong hidupmu. Kita baca di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ingat yang saya katakan dulu, kita hidup kebanyakan kepada mengabdi kepada dua Tuhan.
Satu pedang Tuhan, yang satu kaki kanan Mamon. Semua sekarang Bapak Ibu. Saya sampai kadang-kadang itu sedih. Kalau zaman dulu orang itu cara apa? Kayak membawakan firman Tuhan itu murni. Tapi sekarang enggak. Cari konten Bapak Ibu. Dia membuat judulnya yang bombastis supaya dilihat orang. Jadi konten. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, bukan bertambah, tetap. Pendeta besar-besar makin banyak dapat duit begitu corona, pandemi, karena dapat konten ini seperti itu. Yang kecil-kecil, yang nggak ngerti, yang di daerah-daerah, kasihan nggak bisa Bapak Ibu. Dia cuma menyampaikan firman Tuhan gini, banyak pengikutnya, banyak yang ngerti seperti itu. Ini ada di dalam firman Tuhan seperti itu. Sekarang nggak ada yang murni. Makanya saya katakan kalian jadi anak Tuhan, kalian ikut Kristus. Jangan lihat manusia, jangan lihat Bapak Gembalamu, lihatlah firman, lihatlah Yesus, lihatlah Kristus. Kita manusia, nggak mudah. Tapi orang sekarang lain nih Bapak Ibu, yang didolakan manusia, seolah-olah benar. Nggak ada Bapak Ibu. Orang jadi anak Tuhan itu tidak semudah seperti itu. Firman Tuhan. Wong hidup aja dikatakan secukupnya. Ibadah dikatakan secukupnya. Kenapa? Kok seperti itu? Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Makin kita tinggi, makin kita di atas, namanya si iblis itu tidak akan terima Bapak Ibu. Dia akan menggoyang. Ya seperti yang terjadi seperti itu. Dia tidak berjaga-jaga dalam hidupnya. Apalagi jangan sekarang udah yang ada konten. Mengikuti followernya banyak. Saya nggak ngerti follower itu apa. Cuma ya saya baca seperti itu. Jangan hari-harimu. Apa yang menjadi fokus di dalam kehidupanmu, mungkin kelemahanmu, kekuranganmu, ambil satu-satu, ayo diampuni, dihabisin kita dengan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu. Kalau kita cuma dengar pulang, berapa tahun kita dengar firman Tuhan, berapa tahun kita ke gereja. Wong paradigma orang sekarang itu beda. Saya dulu tuh kepingin ke gereja, Kak Isa, tapi sekarang cuma kepingin nang gereja, wis pokoknya nang gereja. Wis pikirnya diberkati gitu, pokoknya nang gereja, sudah, wis. Seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengubah cara berpikir kita akan hancur di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu. Hiduplah dalam penguasaan firman. Mengubah pikiran dan hati sesuai firman. Untuk menjalani kehidupan, biar Roh Kudus menuntun langkah kita untuk menjalani hidup di tahun yang sulit. Jangan hidup di luar Kristus. Jangan hidup di luar kasih karunia, supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Hiduplah dalam kasih karunia Kristus. Dengan setia, tidak melupakan firman Tuhan dan hidup selalu bersyukur. Di dalam firman. Hidup kita dikuasai firman. Jangan kita pinter ngomongin firman. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi hidup kita dikuasai firman. Biarlah firman itu di dalam hidup kita. Kita yang diatur firman, bukan firman yang ngatur kita. Saya pernah bertanya gini Bapak Ibu. Dalam hidup saya, Tuhan, aku tidak ngerti pribadimu itu seperti apa. Saya sering bertanya-tanya kadang-kadang kalau ada unek dalam hati saya itu bertanya saya. Soalnya saya nggak ngerti. Tuhan itu seperti pencipta. Langit dan bumi, kita. Atau Tuhan itu seperti Bapa pribadi. Dikatakan Tuhan seperti sahabat. Sebab apa saya katakan gitu? Kalau saya, Tuhan saya seperti pencipta,
Saya harus menyembah. Saya harus percaya. Saya harus memuliakan Dia. Tapi kalau Tuhan itu seperti Bapa, memang tiga-tiga ini ya saya jawabannya. Seperti Bapa. Saya nggak usah menyembah lah. Bapak saya tahu lah kebutuhan saya. Dan saya tahu Bapak saya. Nggak mungkin toh. Kalau anak sama Bapak itu sembah-sembah, Bapak itu dipuji-puji. Iya toh? Banyak orang kan kadang-kadang semerawut antara Tuhan, Bapa, seperti raja, seperti sahabat. Bapak terima kasih dipuji-puji. Loh apa bapakmu kan puji-puji. Bapakmu ngerti lah kebutuhan kita. Ini menjadi dilema. Saya sering bertanya seperti yang aneh-aneh gitu. Saya nggak ngerti, saya tanya. Tuhan nggak ngerti saya. Tapi tak langsung dijawab Bapak Ibu. Nanti dijawab dengan persoalan. Tapi orang sekarang, luar biasa, berani. Hamba-hamba Tuhan di YouTube itu berani Bapak Ibu. Kalau kalian kepingin dengar suara Tuhan, diajarin Bapak Ibu. Percaya loh, kalau kamu nggak dapat suara Tuhan diupdate, besok dirubah. Doanya seperti gini. Jadi Tuhan ngomong-ngomongan seperti kamu waktu. Demi konten aja sampai jual Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kepingin ketemu Tuhan nggak semudah Bapak Ibu, masih banyak persoalan. Makanya kalau kalian ada persoalan masalah, jangan takut. Katanya kepingin ketemu Tuhan. Di situ Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Di dalam perkara, di dalam masalah, baru kamu riwayat. Oh ya Tuhan ampuni, saya salah. Gitu. Kepingin ketemu Tuhan tapi nggak mau ada persoalan, nggak ada masalah. Banyak persoalan, banyak masalah Bapak Ibu. Makanya saya tahu Tuhan itu baik. Tapi Tuhan tidak mau meninggalkan. Tetap kita dikasih jalan keluar. Bukan langsung, kamu butuh apa? Enggak. Tuhan kasih jalan keluar. Saya baru tahu, oh Tuhan kau baik. Apa kita diem saja? Tetap aktif kita melakukan kehidupan ini. Soal cara berpikir saya ini beda. Saya ini kan Tuhan kasih saya kaki, Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih saya pikiran. Buat apa kalau kita nggak pakai? Wes tak lunggu aja, pokoknya percaya Tuhan. Aku mengalir kemana Bapak Ibu? Wong dunia sedang goncang. Ikut mengalir dengan kegoncangan? Enggak Bapak Ibu. Kita harus aktif di dalam firman. Firman mengatakan apa? Lakukan. Tapi hati-hati. Cara menerjemahkan tidak mudah. Seperti kadang mengandalkan Tuhan, tapi cuma kini ngomong tok, tapi kita nggak mau melakukan seperti ada di dalam firman. Kita akan binasa. Kalau sudah gitu susah. Kita cuma menyesali nasib. Tuhan kok gak kau tolong? Tuhan kok. Ini kenyataannya seperti itu. Makanya saya katakan jangan membuka celah. Bersyukur Bapak Ibu ya. Saya katakan kedua, jangan mengasihi dunia, berani berkata tidak terhadap dosa. Jangan bermain-main dengan dosa, tinggalkan semua perbuatan yang merusak hidup kita. Karena hari-hari ini jahat. Kejarlah kekudusan, jangan hidup mengasihi dunia. Jauhilah segala keinginan. Sebab apa? Keinginan membuat kita banyak dosa. Keinginan membuat kita melakukan segala penyembahan berhala. Kalau keinginan terus itu jadi berhala Bapak Ibu. Berhala itu bukan berarti zaman dulu menyembah patung, menyembah. Sekarang kehidupan pun menjadi berhala. Makanya saya katakan kerjanya setan itu tidak kayak dulu Bapak Ibu. Kalau dulu itu orang susah itu, wah setan itu dasar loh. Orang berdoa makin susah. Sekarang enggak, setan enggak bodoh Bapak Ibu. Dikasih enak, dikasih senang, dikasih luar biasa, dikasih. Mungkin kita mengatakan berkat Tuhan, tapi setan tertawa di belakang itu. Ayo tunggu kapan jatuh. Itu kerja setan. Makanya hati-hati di dalam mengikut Tuhan. Berjaga-jagalah di dalam hidupmu hari-hari. Jangan mengasihi dunia. Kita ada di dalam dunia. Tapi kita jangan mengasihi dia. Perkembangan dunia ini luar biasa. Nggak ada henti. Jangan mengasihi dia. Tinggalkan semua hiduplah kudus.
Taruhlah Kristus dalam hatimu, jangan hidup dengan segala keinginan, karena dunia sedang memikat semua orang dan menawarkan hidup dalam kenyamanan sehingga menjadi berhala. Kuasai diri, hiduplah bersama Yesus. Sadar dunia dalam kuasa si jahat. Bapak Ibu sadar dunia dalam kuasa si jahat? Enggak Bapak Ibu ya, pokoknya seneng, pokoknya oleh berkat seperti itu. Hiduplah ikhlas dan tulus. Sekarang itu kita membutuhkan ikhlas dan tulus dalam hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak ikhlas, tidak tulus di dalam persoalan, kita menerima persoalan, kita langsung ngomel, kita langsung bersungut-sungut, kita mencari jalan keluar yang terbaik supaya kita mendapatkan yang terbaik. Enggak. Ikhlaslah, tuluslah dalam hidup. Terus menguasai diri. Itu penting sekali zaman ini Bapak Ibu. Zaman ini yang dibutuhkan hatimu ikhlas, tulus, menguasai diri dalam hidup. Apa ikhlas itu? Tidak ada kepura-puraan. Ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas tanpa minta imbalan. Ikhlas tanpa memandang dari mana orang asal usulnya. Hatinya selalu bahagia adalah melepaskan hak kita agar kita lebih ringan memikul beban. Itu namanya ikhlas Bapak Ibu. Apa kita mau? Kita sudah dikuasai ego. Tulus. Nah ini dulu, nggak mudah ya. Nggak usah kita cari, tapi masalah akan datang sendiri. Ikhlas adalah menerima segala persoalan hidup dengan lapang dada, tanpa mengeluh dan bersungut-sungut. Ikhlas merupakan orang yang dewasa rohani, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Hidup ikhlas itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Mungkin setiap orang ada persoalan, ada masalah, tapi dilihat persoalan itu dari kacamatanya Tuhan. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak ikhlas dan tulus. Kenapa kita kalah? Kita selalu bersungut-sungut di dalam persoalan, di dalam masalah. Kita tidak ikhlas dan tulus. Kita tidak melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kita dikasih persoalan masalah, mungkin satu. Tapi kita sudah ngomel, padahal orang yang lebih parah itu banyak. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Jangan lihat persoalan terus kita duduk tinggal di dalam persoalan. Tapi lihatlah, orang yang lebih banyak persoalannya, masalahnya itu lebih banyak dalam kehidupan ini. Jangan lihat rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau, tapi belum tentu dalamnya itu hijau. Banyak Bapak Ibu. Saya banyak memenangkan persoalan dalam kehidupan saya ikhlas. Saya tulis, makanya saya katakan di dalam suatu rumah tangga. Bapak Ibu, ya sekali lagi kalau ada suami istri, kita harus ikhlas dan tulus. Kita percaya bahwa semua pasangan itu dari Tuhan. Apapun perbuatan salah satu suami istri, kita katakan dari Tuhan. Kita harus menjaganya, apapun. Tidak mudah Bapak Ibu, karena berhubungan dengan hati. Tapi kalau kita berkata dengan ikhlas dan tulus, kita tunduk dengan firman Tuhan. Sudah, titik jawabannya seperti itu. Kamu mau tunduk apa enggak? Enggak, terima dengan apa adanya. Kamu yang berubah, kita yang berubah. Ini sudah sering saya katakan, kita yang berubah. Kita melihat dia dengan kacamata Tuhan. Hati-hati dengan suami istri. Iblis akan menggoncangkan. Karena apa? Sekarang zaman pandemi ini mengubah Bapak Ibu. Seolah-olah semua itu membandingkan gitu, yang besar, yang luar biasa, kok kita dapat segini. Ada, terimaan dengan tulus ikhlas, katakan bersyukur dalam hidup, apapun dalam hidup keadaan kita, karena orang lain lebih banyak yang di bawah kita. Itu cara mengatasi hati pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak diatasi seperti itu, berontak Bapak Ibu. Udah, kita lebih baik. Orang lain lebih kekurangan, ada banyak, persoalan banyak, sakit banyak. Tetap kita syukurin. Kita harus bersyukur dalam hidup ini, apapun keadaan kita.
Kita sebagai objek, kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Syukur. Kalau di situ bersyukur, kita menerima ikhlas dan tulus, Tuhan akan memberi. Kamu diberi percaya kecil, kamu akan dikasih besar. Kamu percaya sedikit, dikasih yang lebih banyak. Pasti Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah bohong. Cuma kita saja yang mengartikan salah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kadang-kadang sampai galau, tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Kalau di atas ini saya bisa menyampaikan, tapi kalau di dalam suatu lingkungan kecil, di dalam suatu kayak grup-grup yang lain, udah pahamnya seperti itu. Maka kita harus bijak menyikapi dalam kehidupan. Seperti kita kalau di YouTube, kita dengar dari doktrin si A, doktrin si B, saya menyikapi enggak sulit Bapak Ibu. Oh doktrin ini anak-anak, belum dewasa, oh doktrin ini dewasa. Cuma masalahnya kita tinggal di anak-anak terus, kita enggak mau menjadi dewasa, sehingga dia tinggal di situ. Soalnya Pak, gembalanya, hamba Tuhannya ngajarin seperti itu terus. Wah, lah orang lain katakan salah, saya enggak salah, tapi dia masih anak-anak lah. Disuapin terus minta bubur, terus disuapin terus minta bubur terus. Dewasa, kita menghadapi realita, hidup susah, hidup banyak masalah. Besok beli baras, besok pakai uang. Uang dari mana? Harus bekerja. Kalau kepingin kamu menjadi kaya, bekerja yang keras, luar biasa. Jangan kepingin enak, tidak mau bekerja. Luar biasa. Terus mengandalkan Tuhan bukan berarti terus bekerja, gak bekerja terus ngandalkan, enggak, bekerja keras. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat, kita berjalan di jalannya Tuhan. Pernah ingat saya katakan, kalau engkau bekerja, kita ingin berbuah, hasilmu yang menentukan buahmu. Sungguh, kalau engkau tidak pernah menabur, enggak dapat Bapak Ibu. Siapa yang panen? Enggak ada, enggak pernah ditabur, enggak ada tumbuhan yang kita panen. Punya orang, mencuri berarti kita. Kita harus banyak menabur Bapak Ibu di dalam kehidupan. Jangan menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan. Mungkin Bapak Ibu baru dengar hari ini, oh melok Kristus seperti itu. Iya, melok Kristus itu enak. Iya anak, ya enggak. Melok Kristus itu sebenarnya, ya cuman kita diselamatkan sama dia, kita berterima kasih. Gak usah kita jeripaya, kita berbuat baik dulu kok. Mereka berbuat baik dulu supaya dapat selamat. Mereka berbuat supaya dapat upah. Kita enggak usah dikasih upah, dikasih berkat. Kita tinggal melakukan. Berterima kasih tadi loh sama yang memberi. Terus jangan mencemarkan nama dia. Tetap meninggikan nama dia, kita pegang dalam hidup kita. Kita sudah dewasa Bapak Ibu ya, jadi cara berpikirnya kita harus seperti itu. Jangan mengandalkan Tuhan, aku minta. Memang nggak salah Bapak Ibu. Tapi ada saatnya kita berbuat orang dewasa. Rohani kita harus dewasa. Kita harus mau terima tantangan, kita harus menerima kenyataan di dalam kehidupan dunia nyata. Seperti itu. Kita berubah ya, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memberkati. Kita jangan berbuat seenaknya ya, seperti itu. Ayo kita rubah. Kita setiap dengar firman Tuhan, ya toh, mau disampaikan, kita siapin tempayan-tempayan, siapin buyung-buyung, irbat. Untuk apa? Menampung firman Tuhan. Apa artinya? Kita buka hati kita sebesar-besarnya. Kita rubah cara berpikir setelah mendengar firman Tuhan. Jangan kecil, jangan cuma aku percaya, memang harus percaya. Tapi kita tetap melakukan Bapak itu, menuju apa yang kita percaya. Sering saya katakan, doa yang paling tepat itu adalah kita menuju sesuai sasaran dengan hati kita bersama Yesus. Cuman jangan duduk tok. Kita harus berubah, kita harus bekerja sambil berdoa. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka katakan Tuhan mintalah, ketuklah, carilah. Bukan kita seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sedih gitu, kenapa ya kok seperti itu. Tapi ya apa, gak bisa berbuat banyak. Cuma kita berdoa, tiap hari saya berdoa untuk mereka semuanya supaya Tuhan bukakan hati dan pikirannya.
Biarlah firman Tuhan yang benar-benar masuk dalam hidupnya. Kita nggak tahu kapan hari kita. Makanya saya katakan, hitunglah hari-harimu mulai sekarang. Jangan berbuat seenaknya. Dahulu sampai sekarang selama-lamanya, masa seperti gini, ya Tuhan Yesus. Kita selama-lamanya seperti gini, berbuat dosa terus, nggak mau berubah. Kita harus lebih daripada pemenang, bukan berarti kita lebih dari pemenang terus kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak pernah berjuang apa-apa kok menjadi pemenang. Kita harus berjuang Bapak itu. Kita harus berjuang untuk mencapai garis akhir. Carilah kekekalan. Semua nggak ada arti. Uangmu banyak, yes, kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa, taburlah sebagian. Sebab nanti di saat kelaparan, saat kesukaran, di saat apa pun, nggak ada yang tumbuh dalam hidupmu. Percaya ya bahwa Tuhan memberkati dalam hidup kita. Jadikan setiap pagi Tuhan sudah berkati loh Bapak Ibu. Makanya saya katakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Matahari terbit, Tuhan sudah keluarkan sinar cahayanya. Berkat Bapak Ibu, berkat. Makanya kita masih tidur enak-enakan, Tuhan sudah memberkati kita. Kita nggak pernah ingat itu. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dia tidak pernah sehari pun lupa. Matahari terbit dari timur, berkat dicurahkan. Kita aja yang nggak mau. Inilah hidup, percaya Tuhan harus sungguh-sungguh. Apapun dalam kehidupan kita, mungkin setelah kita pulang nanti ada persoalan masalah, ingatlah bahwa persoalan di situ Tuhan akan bekerja, di situ Tuhan akan berbicara di dalam persoalanmu itu. Percaya Bapak Ibu ya, hidup dikuasai Tuhan. Amin. Hati kami melimpah dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan sudah menyatakan anugerah dan kasih setianya. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami memberkati dan menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan semakin dilimpahkan. Tuhan juga menerima persembahan yang kami sudah berikan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya, memberkati kami semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Demikian juga semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, tangan yang penuh dengan kehidupan, tangan yang penuh dengan pengharapan sudah dilimpahkan dan sudah ada di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Turki dan Syria yang sedang mengalami goncangan hebat pada beberapa hari yang lalu. Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak-anak Tuhan, supaya mereka semua umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh belajar mengenal Tuhan dan meninggalkan kehidupan yang fasik. Kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Tuhan nyata dan sempurna, memberkati negara-negara yang sudah dan sedang dan yang akan membantu anak-anakmu, membantu mereka rakyat yang ada di daerah yang terdampak gempa. Tuhan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan hidup, Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha segala-galanya akan hadir dan ada bersama anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua menteri, para gubernur, wali kota, juga TNI, Polri. Biarlah Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan,
hatinya melekat kepada Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan lebih daripada segala yang lain. Bapa, terima kasih, dan biarlah pemilu tahun depan berjalan lancar dan baik. Tuhan dipermuliakan. Kami semua akan memilih pribadi yang tepat, yang ada di hati Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus menolong kami agar kami tidak pernah salah dalam memilih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati pemilu tahun depan. Kami menyerahkan kepada tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Bapa, kami juga berdoa sekarang untuk semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, dengan segala pergumulan dan keberadaan mereka. Biarlah kami menemukan sumber kehidupan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan satu kemampuan menghadapi setiap kenyataan hidup dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang masih terbaring karena sakit dan harus beristirahat dimanapun beliau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkan para malaikatmu untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan, dan untuk menyampaikan kuasa kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mereka yang lemah, mereka yang letih, mereka yang lesu, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, bagi kami semuanya. Bapa, terima kasih. Seluruh penata layanan yang ada sudah diberkati. Kami sebentar akan pulang, berpisah sementara waktu. Tetapi kami percaya para malaikat Tuhan sudah dipersiapkan untuk mengantar kami, membawa kami, dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Dan sekarang sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin dan memberkati hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.